Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Damai sejahtera dari Tuhan kita, Jehovah Elohim, Jehovah Debata, yang melampaui segala damai yang dapat diberikan oleh dunia, kiranya meliputi dan memenuhi hati, pikiran, dan kehidupan kita di dalam Kristus Yesus, yang juga Roh Kudus Tuhan kita, selagi kita berusaha menemukan kehendak-Nya dengan memahami firman-Nya hari ini, untuk kita patuhi dengan tulus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Jehovah Debata, dalam Yesus Kristus yang juga Roh Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kasih-Mu yang masih dapat kami rasakan dan nikmati sampai hari ini dalam segala pergumulan hidup kami. Engkau masih terus menopang kami, dan kiranya topangan-Mu kepada kami semakin kuat, karena masalah-masalah yang kami hadapi ternyata semakin berat. Tolonglah kami Tuhan untuk mengatasi semuanya persoalan dalam hidup kami ini. Kami tidak mau menghindari persoalan itu, tapi bantulah kami mengatasinya. Untuk itu kami datang kepadamu, mendengarkan ajaran dan petunjuk-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami akan mendengar dan mematuhi Engkau. Dalam Kristus Yesus yang juga Roh Kudus, kami berdoa. Kabulkanlah doa kami. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan pada kebaktian kita ini diambil dari Markus 12 ayat 41 sampai 44, yang juga epistel pada hari Minggu 19 Juli 2020. Mari kita baca dan dengarkan apa dikatakan Tuhan di sana kepada kita sekarang. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikian firman Tuhan yang akan mengajari kita mengadakan penyembahan dan persembahan kepada Tuhan. Semoga dengannya kita tertuntun dalam mengikut Tuhan dan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Amin. Mari kita sambut dengan nyanyian kita, firman-Mu menjadi terang. Firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami. Oleh kasih-Mu Tuhan, Allah
Allah Bapa kami, firman-Mu berikan pada kami, agar menjadi berkat bagi hidup kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, ada beberapa hal yang akan disampaikan kepada kita berdasarkan perikop firman Tuhan yang baru kita dengar pada hari ini dalam kebaktian kita ini. Antara lain, yang pertama, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Kristus, tidak diberitahu kepada kita waktu hari apa, entah hari Sabat atau tidak, dan sehubungan dengan keperluan apa di Bait Suci Yerusalem, maka orang banyak, kaya dan miskin, memberikan persembahan mereka ke dalam peti persembahan yang ada di Bait Suci. Hanya dikatakan terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia pada suatu kali sebagai keterangan waktu pada saat Yesus duduk, atau dalam bahasa Yunani dikatakan katesas, atau bahasa Ibrani yasab, menghadap peti persembahan. Tentu saja itu peristiwa terjadi sewaktu Yesus telah datang ke Bait Suci dengan dielu-elukan dari dekat Betfage dan Betania. Markus 11 ayat 1. Lalu dia meninjau seluruh Bait Suci, kembali lagi ke Betania. Esoknya datang lagi, 11 ayat 15. Kemudian pergi lagi ke luar kota, lalu esoknya datang lagi dari luar kota. 19 ayat 20. Lalu mengajar di Bait Suci. Yesus yang dielu-elukan itu sebagai Mesias, yang sekaligus Raja dan Imam yang dinantikan umat Tuhan menurut Perjanjian Lama, mengadakan pembersihan Bait Suci dari praktek penyembahan yang salah. Dia mengajar tentang bagaimana sikap membayar pajak kepada Kaisar, tentang kebangkitan, dan tentang hidup di surga. Tegas di sana dikatakan bahwa manusia yang di surga hidup seperti malaikat. Pasal 12 ayat 25. Bukan seperti dikatakan kawan-kawan dari seberang, bahwa di surga itu ada pemuasan seks laki-laki dengan 70 perempuan. Tidak ada ajaran Yesus tentang itu. Manusia di surga hidup seperti malaikat, demikian ajaran Tuhan Yesus. Selain itu, tentang hukum terutama, tentang hubungan Yesus dengan Daud, dan perlunya hati-hati terhadap ahli Taurat. Ahli Taurat itu adalah di zaman sekarang orang-orang yang terus bekerja keras menegakkan syariat agamanya, walaupun syariat agamanya itu ada yang bertentangan dengan hukum nasional, hukum perikemanusiaan, hukum kebebasan beragama dan beribadah, dan juga bertentangan kepada hukum Tuhan. Bapak Ibu, di suatu waktu dalam keberadaannya di Bait Suci, Yesus mengamati orang-orang memberikan persembahan.
Lalu dia mengajar murid-muridnya tentang memberi persembahan. Penyembahan kepada Tuhan Jehovah berhubungan erat dengan pemberian persembahan. Jadi di bait suci di Yerusalem tidak ada penyembahan atau pemujaan atau ibadah kepada Tuhan yang tidak disertai dengan pemberian persembahan. Yang kedua, dalam penyembahan dan pemberian persembahan harus selalu diperhatikan agar dalam penyembahan orang percaya menyembah Tuhan yang benar, menyembah sembahan yang benar, yang tepat, dan juga dengan cara penyembahan yang benar dan tepat. Yang disembah harus benar dan tepat. Jangan sampai melenceng kepada dewa yang lain. Dan cara penyembahan pun, cara menyembah pun harus benar dan tepat. Jangan jadi hura-hura. Dalam penyembahan tidak terjadi pemberhalaan Tuhan. Dan semua aksesoris ibadah seperti gambar Yesus, salib, patung Yesus, Alkitab, kitab liturgi kebaktian, tata ibadah, kantong kolekte dan lain-lain tidak boleh dibuat menjadi berhala. Huria Kristen dan setiap pendeta sebagai yang memberitakan Jehovah Tuhan umat Kristen dan yang bertanggung jawab menyusun liturgi penyembahan kepada Tuhan harus tetap hati-hati dan waspada agar yang disembah orang Kristen di ibadah adalah sembahan atau Tuhan yang benar dan tepat, dan ritus penyembahan yang dijalankan juga benar dan tepat. Ekstra kehati-hatian dan kewaspadaan itu sangat perlu sekarang ini. Sehubungan dengan banyaknya tuduhan-tuduhan bahwa orang Kristen itu menyembah banyak sembahan atau dewa karena mereka tidak mengerti tentang Jehovah yang Tritunggal, dan mereka tidak memahami banyaknya nama terjemahan untuk nama Jehovah Elohim, Tuhan Debata. Misalnya, Tuhan Debata dalam bahasa Batak, Tuhan Allah bahasa Indonesia, Herr bahasa Jerman, God juga, Lord bahasa Inggris, God bahasa Inggris, Theos bahasa Yunani, Kurios juga bahasa Yunani, Deus bahasa Latin, Lowalangi bahasa Nias, Gusti di Jawa sana, dan banyak lagi yang lain. Sebanyak bahasa kemana Alkitab telah diterjemahkan. Itu sudah lebih dari 2.800 bahasa. Apa dan siapa Tuhan kita? Tak lain, tak bukan adalah Jehovah Elohim, Yesus Kristus, Roh Kudus. Tuhan kita itu Tuhan yang Tritunggal. Jehovah Debata, Yesus Kristus, Tod di Purbadia, Tuhatai, Tung Debata situ Lusadaro. Ibraninya, Jehovah Elohim, Yeshua HaMashiach, Ruach HaKadosh, Adonenu, Elohe Ehad Seloshit. Bahasa Yunaninya, Kurios Theos, Yesus Kristus, Pneuma Hagion, Kurios Hemon, Theos Eistreis. Indonesia, Tuhan Allah Yesus Kristus, Roh Kudus, Tuhan kita, Allah yang Trinitas. Dalam Perjanjian Lama dikatakan, Jehovah Elohenu, Jehovah Ehad, atau Adonai Elohenu, Adonai Ehad.
Itulah sembahan yang benar dan tepat yang harus disembah umat Kristen dengan benar dan dengan tepat. Hati-hati terhadap kelompok agama Yahwisme dan saksi Yehova yang sedang giat-giatnya menyesatkan orang Kristen. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, adalah hal biasa kalau selalu kita pertanyakan, apakah ritus atau liturgi kebaktian, tata ibadah penyembahan yang dilakukan di setiap ibadah merupakan penyembahan yang benar dan tepat. Tata ibadah huria kita tidak diatur dalam Alkitab, tetapi disusun berdasarkan arahan-arahan yang ada dalam Alkitab, dalam kitab suci kita. Karena dikatakan, apa yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur, bandingkan Kolose 3:17, maka kebaktian atau ibadah kita selalu dimulai dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu dilanjutkan dengan introitus dari firman Tuhan yang mengundang kita masuk dalam ibadah itu dan kita berhaleluya, memuji Tuhan. Siapa hendak mempersembahkan persembahannya di atas mezbah, harus terlebih dahulu dia berdamai dengan saudaranya, yang berarti saling mengampuni dosa. Markus 5:23-24. Jadi apalagi hendak beribadah kepada Tuhan, orang percaya harus terlebih dahulu berdamai dengan Tuhan, yakni dengan meminta pengampunan dosanya. Tentu saja Tuhan mau mengampuni dosa kita. Jemaat harus merespons kehadiran Tuhan di rumah ibadah dengan pengakuan iman. Makanya kita selalu mengucapkan pengakuan iman. Sayang sekali kita hanya mengucapkan pengakuan iman rasuli, tidak ikut pengakuan Athanasianum dan juga Nisianum misalnya. Sebenarnya kita harus mengucapkan itu sedikitnya sekali sebulan. Semua itu merupakan persiapan untuk mendengar firman Tuhan. Bandingkan 2 Timotius 4:2. Makanya kita 2 kali mendengar firman Tuhan. Sebagai ganti mazmur, kita baca epistel. Dan juga perikop khotbah diterangkan. Memberikan persembahan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan di dalam ibadah. Tentu saja Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Pemurah itu tidak melepaskan umatnya tanpa berkat. Makanya setiap mau pulang dari ibadah, umat Tuhan mendapat berkat dari Tuhan. Sedikitnya hal-hal itu terjadi dalam penyembahan atau ibadah yang dilakukan pemuja Jehovah, Yesus Kristus, Roh Kudus. Tentu saja tata ibadah yang utama ini dapat diperkaya dengan gaya dan perbuatan yang mengekspresikan sukacita. Misalnya dengan pembacaan mazmur, nyanyian-nyanyian, permainan musik, tarian dalam ibadah, dan lain-lain yang sangat berguna untuk sukacita umat dan pemuliaan Tuhan. Yang perlu dijaga dalam penyembahan, jangan sampai terjadi seperti yang dilakukan umat Israel di kaki Gunung Sinai sewaktu mereka menyembah patung lembu emas. Waktu itu yang disembah umat Tuhan tidak benar dan tidak tepat. Lalu penyembahan mereka pun tidak benar dan tidak tepat. Walaupun mereka katakan itu hari raya untuk Tuhan Jehovah, ada mezbah, ada korban bakaran dan korban keselamatan, dan mereka bersukaria.
penyembahan salah apabila ditujukan kepada sembahan yang salah. Penyembahan benar dan tepat apabila ditujukan kepada sembahan yang benar dan tepat. Walaupun penyembahan itu mengalami kontekstualisasi. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, adalah perintah Tuhan kepada setiap laki-laki bangsa Israel, mengatakan 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ulangan 16 ayat 16, 17. Bandingkan Keluaran 23 ayat 15b. Penyembahan di bait suci harus berisi pemberian persembahan. Sejak zaman Daud atau Salomo dan juga di zaman hidupnya Tuhan Yesus Kristus di dunia, penyembahan atau peribadahan kepada Jehovah Dewata di bait suci Yerusalem diisi dengan pemberian kepada Tuhan berbagai kurban persembahan. Ribuan sapi, kambing, domba, tekukur dijadikan kurban masing-masing untuk tujuannya. Pada penahbisan bait suci, Salomo mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tak terbilang banyaknya. 1 Raja 8 ayat 5b. Musa telah mengaturkan tujuan-tujuan setiap persembahan itu. Ada yang menjadi kurban bakaran, kurban keselamatan, kurban Paskah, kurban sembelihan, kurban penghapus dosa, kurban api-apian, kurban curahan, kurban sajian, kurban penebus salah, kurban syukur, kurban nasar, kurban sukarela. Selain kurban-kurban ini, umat Tuhan juga diwajibkan memberikan persembahan berupa uang. Ada yang disebut bagi Jehovah pajak yang dikenakan Musa hamba Allah itu kepada orang Israel di padang gurun. 2 Tawarikh 24 ayat 9. Tuhan Yesus Kristus dan murid-muridnya juga membayar pajak ini. Matius 17 ayat 27. Pajak ini dimaksudkan untuk kebutuhan-kebutuhan bait suci dan dimasukkan ke dalam peti yang disediakan di bait suci. 2 Tawarikh 24 ayat 10. Umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas juga diwajibkan memberikan persembahan pendamaian bagi nyawanya yang disebut persembahan khusus, terutama sewaktu pendaftaran. Itu berupa uang sebanyak setengah sikal kudus atau 10 gera. Uang itu digunakan untuk keperluan urusan ibadah di bait suci. Baca Keluaran 30 ayat 1 sampai 16. Tuhan memerintahkan umat Israel memberikan persembahan syukur dan membayar nazar kepada Yang Maha Tinggi. Mazmur 50 ayat 14. Perintah Tuhan ini menjadi alasan adanya di bait suci di zaman Yesus 13 kotak tempat pengumpulan persembahan yang dinamai terompet, karena bentuknya agak meruncing seperti terompet. Isi setiap kotak itu ditentukan untuk tujuan-tujuan khusus. Misalnya untuk membeli gandum atau anggur atau minyak untuk kurban-kurban yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Hal-hal itu dibutuhkan untuk kurban-kurban harian dan pembiayaan bait suci. Kita ada juga hal seperti itu kan? Yang kelima, Bapak Ibu Saudara, bait suci ketiga akan selesai dibangun
bangsa Israel di abad 21 ini. Mereka akan mengulang kembali pemberian kurban-kurban yang begitu banyak di mezbah bait suci, yang semuanya direncanakan terbuat dari emas murni. Bahan-bahan pembangunannya telah disediakan bangsa Israel sekarang, termasuk tabut perjanjian emas yang dulu sudah ditemukan, dan menorah emas seberat hampir 48 kg sudah selesai dibuat. Batu pundasi bait suci itu seberat puluhan ton emas sudah disediakan. Tinggal hanya memulai pembangunannya. Demikian pemberitaan di YouTube. Untuk itu orang Yahudi di seluruh dunia tidak merasa rugi menyediakan dana ribuan miliar dolar. Ratusan ribu kambing, domba, lembu, sapi telah dipersiapkan di tempat-tempat peternakan yang dimiliki orang Yahudi yang ada di seluruh dunia. Semua itu menunjukkan betapa mahalnya menjadi penganut agama Jehovah tanpa Yesus Kristus. Kalau itu nanti sudah terjadi, umat Kristen akan mengetahui dengan jelas betapa hebatnya Tuhan Yesus Kristus membebaskan umat manusia dan hewan-hewan dari beban pemberian kurban-kurban kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus telah menggenapi semua kurban-kurban dalam perjanjian lama itu. Yang tersisa hanyalah persembahan khusus berupa uang untuk pembiayaan bait suci, termasuk untuk kebutuhan pekerja yang mengurus bait suci dan pemberitaan Injil. Itu dapat terbandingkan dengan pembiayaan hidup para kaum Lewi yang bekerja untuk bait suci dan pemberitaan firman Tuhan. Pembiayaan itu juga diambil dari uang yang dikumpulkan dalam kotak persembahan yang ada di bait suci di Yerusalem. Yang keenam, Bapak Ibu Saudara, hal kesetiaan mengikut Tuhan Yesus Kristus tidak diukur dari banyak sedikitnya persembahan yang diberikan kepada Tuhan. Biarlah orang kaya memberikan jumlah yang besar dan orang miskin hanya dapat memberikan sedikit. Biarlah siapapun yang datang menghadap Tuhan bukan dengan tangan hampa. Persembahan janda miskin yang 2 peser atau 1 duit itu terpuji, karena dengan demikian dia mempersembahkan seluruh nafkahnya. Persembahan orang kaya dan semua orang lain itu dinilai masih lebih sedikit dari persembahan janda miskin itu, karena mereka memberi dari kelimpahannya. Bahasa Batak Toba, lobi-lobi, yang sebenarnya berarti sisa-sisa. Dan tidak ada pengaruhnya terhadap nafkah atau terhadap kehidupan hanguluan daripada orang kaya yang memberikan persembahan itu. Persembahan yang baik, apakah itu banyak atau sedikit, adalah persembahan yang ada hubungannya dan kaitannya terhadap nafkah, terhadap kehidupan atau hanguluan daripada orang yang memberikannya. Ada kaitannya dengan kehidupan rohani, kehidupan spiritual, dan kehidupan jasmani maupun kehidupan mentalnya. Bila demikian halnya, maka Tuhan akan membalasnya dengan penafkahan atau penganugerahan hidup bagi orang yang bersangkutan dengan melimpah dan dengan sebaik-baiknya. Tuhan akan memberikan lebih daripada cukup nafkah jasmani, nafkah rohani, nafkah lainnya kepada orang yang mempersembahkan nafkahnya kepada Tuhan.
Jadi kalau orang kaya mempersembahkan uang dalam jumlah sangat besar, misalnya membangun satu katedral atau rumah ibadah yang sangat besar sebagai persembahannya, harus tampak bahwa persembahannya itu merupakan penumpahan seluruh hidup rohani dan jasmaninya kepada Tuhan. Barulah itu sama nilainya dengan 2 peser atau 1 duit persembahan janda miskin itu. Yang ketujuh, Bapak Ibu Saudara, di masa pandemi Corona-19 dan sulitnya perekonomian sekarang ini, banyak pengikut Tuhan Yesus Kristus tidak lagi memberikan 2 peser atau 2.000 rupiah pun ke rumah ibadah Tuhan. Sekarang ini kan sulitnya, mencari 10.000 aja sudah sangat sulit. Tetapi kalau dapat pun 10.000 itu hanya dapat membeli 2 pisang goreng. Dan kalau memang kebutuhan hidup sangat mendesak, persembahan kepada Tuhan yang harus dikurangi. Semuanya itu dapat dimaklumi kalau kita sangat sedikit memberikan persembahan, ya. Dapat dimaklumi oleh Tuhan kalau memang sama sekali tidak ada sama kita. Ibadah Kristen pada dasarnya adalah gratis. Tidak ada paksaan memberikan persembahan. Tidak ada pengumpulan amal zakat, infak, sedekah seperti di orang seberang. Yang ada di kalangan Kristen adalah orang-orang yang mampu ekonominya terpanggil untuk bersepakat bagaimana membiayai semua biaya operasional rumah ibadah, termasuk biaya hidup para pengerjanya. Itu tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja huriah, yang di dalamnya tertera berapa biaya semua per tahun dan bagaimana mengadainya selama setahun itu. Pasti persembahan umat sangat kurang untuk itu kalau hanya kolekte-kolekte. Persembahan khusus para warga yang mampu ekonominya biasanya yang menutupinya. Pemberian mereka yang banyak pasti berkaitan dengan nafkah rohani dan nafkah jasmani mereka-mereka yang mampu ekonominya tersebut. Dengan adanya kurban-kurban mereka, anggota huriah yang tidak mampu ekonominya menjadi tidak terganggu menikmati hidup surgawi di bumi sekarang dan di Firdaus maupun di surga kelak. Itu merupakan bukti saling mengasihi. Perjanjian baru memperbaharui semua prinsip dan kegunaan persembahan. Persembahan itu bisa tidak berupa benda atau uang, tetapi berupa mazmur, pengajaran, atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Demikian Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 26. Yang semuanya itu dipergunakan untuk membangun umat Tuhan. Kalau bukan hal-hal itu semua yang dipersembahkan, biarlah pengikut Tuhan mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Demikian Roma 12 ayat 1. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus dan hidup adalah ibadah yang sejati. Jadi pengikut Tuhan Yesus Kristus jangan malu datang kepada Tuhan, walaupun dia hanya dapat mempersembahkan suaranya, tubuhnya, tenaganya, ilmunya, waktunya, atau bahkan hanya nafasnya. Holak kosak kodo Tuhan naboi hupeleho tuho. Hanya napasku ini Tuhan yang dapat kupersembahkan kepadamu. Demikian kata seorang pemuda yang masih belum ada mata pencahariannya.
Karena napasnya itu berupa sacrifice atau persembahan, kurban persembahan, dan hanya itu harta miliknya. Itu merupakan persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Sungguh mulia persembahan seorang sakit yang sedang tergeletak di tempat tidurnya, walaupun persembahannya hanya berupa doa dalam hati atau nyanyian memuji Tuhan. Itulah persembahan hidupmu yang dapat menghidupkan Anda kembali. 8. Kita umat Kristen menyembah Tuhan yang benar dan tepat, dan melakukan penyembahan yang benar dan tepat, serta memberikan persembahan yang sempurna sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena persembahan kita adalah bagian dari seluruh nafkah hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita sambut dengan nyanyian. Firman-Mu berkatilah kekal dalam hidupku. Teguhkanlah imanku, Yesus juru selamatku, yang menerima firman-Mu, diselamatkan oleh-Mu. Doa dan pujianku terimalah ya Tuhanku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang kami renungkan. Kiranya kami semakin dapat memahaminya, dan Engkau tolonglah kami memberikan hidup kami menjadi persembahan yang hidup kepadamu. Terima kasih Bapa, sempurnakanlah doa kami ini dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, ajak kawan-kawan kita yang lain mensubscribe video khotbah ini dalam YouTube dan membunyikan loncengnya serta membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan grup-grup yang di mana kita berada. Amin.